Dalam video ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata yang luar biasa tentang cinta beda usia antara Dani, seorang pemuda berusia 24 tahun, dan Bu Ayu, seorang wanita 39 tahun, yang sudah lama menjanda. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tapi juga perjuangan, penerimaan, dan pengorbanan yang menyayat hati. Dari cibiran masyarakat, perbedaan usia yang mencolok, hingga rahasia besar di masa lalu Bu Ayu yang hampir menghancurkan segalanya. Kisah ini akan membuat kamu percaya bahwa cinta sejati tak memandang usia. Tonton sampai akhir untuk merasakan kekuatan cinta yang mampu menembus batas logika. Jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe untuk cerita nyata lainnya yang menyentuh hati. Namaku Dani, sekarang usiaku 26 tahun. Tapi kisah ini terjadi 2 tahun lalu, saat aku masih 24, masih segar dari bangku kuliah, dan sibuk membantu orang tua mengelola warung kecil di pinggir jalan. Aku bukan siapa-siapa. Hidupku biasa, datar, seperti kebanyakan pemuda desa lain. Sampai aku bertemu dengannya. Namanya Ayu, Dokba Bu Ayu, tepatnya. Usianya 39 tahun saat itu. Janda beranak 1. Wajahnya selalu tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita. Ia guru les privat di kampung kami, termasuk buat adikku Tika. Pertemuanku dengannya bermula dari hal sederhana. Aku sering mengantar Tika ke rumah Bu Ayu, karena ibuku sibuk berdagang. Awalnya hanya mengantar, lalu menunggu. Lama-lama aku disuguhi teh, lalu diajak ngobrol. Obrolan yang awalnya hanya basa-basi berubah, jadi candaan hangat, dan kemudian menjadi sesuatu yang kurasakan dalam-dalam. Bu Ayu bukan wanita biasa. Dia tenang, dewasa, lembut, dan anehnya sangat mengerti perasaanku. Aku yang sering merasa gagal dan minder, justru merasa diterima olehnya. Dia tidak pernah menertawakan cita-citaku yang kecil atau kekuranganku. Justru dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Lama-lama, aku merasa nyaman, terlalu nyaman. Sampai suatu sore saat hujan turun deras, dan aku berteduh di teras rumahnya. Aku menatap matanya. Bu Ayu, boleh aku jujur? Dia tersenyum pelan. Boleh Dani. Aku suka sama ibu. Dia terdiam. Lama angin dan hujan seperti ikut membeku. Aku tahu itu bukan hal mudah. Aku 15 tahun lebih muda. Aku belum mapan. Dan dia mungkin tidak siap mendengar itu dariku. Dani, kamu masih muda. Kamu harus cari gadis yang seumurmu. Tapi yang bikin aku bahagia itu ibu, bukan yang lain. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak menjawab apa-apa hari itu. Seminggu berlalu, 2 minggu. Kami tetap berinteraksi seperti biasa, tapi ada jarak. Sampai suatu malam dia meneleponku. Besok pagi, kamu bisa datang, aku ingin cerita sesuatu. Keesokan paginya, aku duduk di ruang tamunya. Wajahnya tampak lelah, rambutnya diikat, matanya sembab. Dani, aku gak pernah cerita ini ke siapa-siapa, tapi aku harus jujur. Kamu harus tahu siapa aku sebenarnya. Lalu dia mulai bercerita tentang pernikahannya yang dulu dipaksakan, tentang suaminya yang kasar dan malam-malam panjang penuh air mata, tentang putranya Raffi yang sekarang tinggal dengan mertuanya, tentang kecelakaan itu dan rasa bersalah yang dia pikul hingga hari ini. Aku hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tapi semakin dia bercerita, aku justru semakin ingin melindunginya, merengkuhnya, menjadi alasan untuk dia tersenyum lagi. Aku sudah terlalu rusak buat dicintai Dani, katanya lirih. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Kalau ibu rusak, biar aku jadi lemnya. Biar aku bantu menyatukan ibu lagi. Hubungan kami berkembang diam-diam, tapi desa kecil tidak pernah bisa diam. Kabar itu menyebar. Tetangga mulai membicarakan. Teman-temanku menertawakan. Bahkan ibuku sendiri marah besar. Kamu waras Dani, dia itu janda, usianya hampir 40. Mau kamu jadi bahan tertawaan orang sekampung. Ibu, aku gak peduli omongan orang.
Aku yang jalani hidupku. Tapi ibuku tetap menolak. Ayahku diam saja, tapi sorot matanya penuh kecewa. Hari-hari berikutnya jadi neraka. Aku dipaksa menjauh dari Bu Ayu, dilarang ke rumahnya. Tapi rasa cinta ini terlalu dalam untuk dipadamkan. Sampai suatu malam, aku kabur dari rumah. Aku datang ke rumah Bu Ayu dengan tas ransel dan niat bulat. Aku gak sanggup lagi hidup tanpa ibu. Nikah sama aku. Dia menangis, berkali-kali menolak. Tapi akhirnya ia luluh. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya di KUA disaksikan 2 sahabatku dan 1 kerabat jauh dari pihak Bu Ayu. Tidak ada pesta, tidak ada restu keluarga, tapi ada cinta yang begitu besar di antara kami. Bulan madu kami cukup makan bakso di warung pinggir jalan dan tertawa bersama. Itu sudah cukup. Namun ujian belum berhenti. Ibuku tak mau mengakui kami. Tetangga menjauh. Beberapa teman menjauhiku. Tapi yang paling berat adalah ketika Raffi, putra Bu Ayu, menolak bertemu denganku. Kamu bukan ayahku, kamu lebih muda dari kakakku. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku tetap mencoba. Pelan-pelan, aku mengantar Raffi pulang sekolah, bermain bola dengannya, membantunya mengerjakan PR. Butuh waktu hampir setahun, sampai akhirnya dia memanggilku ayah. Hari itu aku menangis. Dan ibuku, 3 bulan lalu dia sakit keras, butuh transfusi darah, dan akulah satu-satunya yang cocok. Saat aku datang menemuinya di ruang ICU, dia menangis memelukku. Maafin ibu, ternyata kamu memang benar. Cintamu tulus. Kini 2 tahun berlalu. Aku hidup bahagia bersama Ayu dan Raffi. Kami pindah ke kota kecil dan membuka toko buku kecil. Ayu jadi penulis cerita anak. Aku membantu mengelola bisnis online-nya. Dan setiap kali ada yang bertanya, kenapa kamu nikahi wanita yang jauh lebih tua? Aku akan menjawab, karena cinta tak pernah bertanya soal angka. Ia hanya butuh hati yang mau berjuang.